Halo semuanya, nama saya Suci Ahlal Baiti dengan NIM G1A020001. Halo, nama saya Syemul Zafarana dengan NIM G1A020009. Halo, saya Asti Aprilia dengan NIM G1A020021. Nama saya Kristina Madalena Simanjuntak dengan NIM G1A020030. Halo, nama saya Elisa Fitrianingsih dengan NIM G1A020037. Halo, nama saya Fang Sidki dengan NIM G1A020040. Halo, nama saya Dwi Nuranggia Apriliani Putri dengan NIM G1A020056. Halo, nama saya Fikri Menudin dengan NIM G1A020063. Halo, nama saya Ailisha Inayah Putri Widyasari dengan NIM G1A020076. Halo, nama saya Candika Amamrosa Nandarianto dengan NIM G1A020115. Pada 13 Agustus 1889, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Sarjito di Madiun. Ayah dari Sarjito kecil bernama Sajid yang bekerja menjadi seorang guru. Sarjito lahir sebagai anak sulung dari 6 bersaudara. Sebagai anak tertua, Sarjito diberi bimbingan yang baik agar kelak dapat membimbing adik-adiknya. Dibandingkan dengan teman pribumi lainnya, Sarjito kecil dapat dengan mudah untuk belajar karena profesi ayahnya. Ditambah lagi dengan kecerdasan, kegigihan, dan kemauan keras yang dimiliki Sarjito. Pada usia 6 tahun, Sarjito kecil memulai pendidikannya di sekolah rakyat yang berada di Lumajang dan Purworejo dari tahun 1895 sampai dengan tahun 1901. Kemudian, Sarjito melanjutkan pendidikannya di sekolah Belanda sampai dengan tahun 1907. Pada tahun yang sama, Sarjito melanjutkan bersekolah di Stovia, Jakarta pada tahun 1907 hingga 1915. Pada saat inilah, Sarjito mulai merambah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu Budi Utomo. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan di kalangan pribumi, namun lambat laun berubah menjadi organisasi politik
Dari sinilah muncul cikal bakal rasa nasionalisme dalam diri Sarjito dan mempelajari tentang politik. Setelah bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan melihat bagaimana realitas pendidikan yang ada di Indonesia, jiwa nasionalis Sarjito semakin menggebu. Tekad untuk berhasil dalam bersekolah pun tumbuh dengan kuat dalam diri Sarjito. Menurutnya, peningkatan pendidikan rakyat dapat dicapai apabila ia juga dapat sukses dalam pendidikannya. Harapannya pun tercapai dengan berhasil menjadi lulusan terbaik Stovia pada tahun 1915. Setelah lulus dari Stovia, Dr. Sarjito pernah bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kemudian, beliau pindah ke Institut Pasteur Jakarta. Disinilah beliau melakukan penelitian pertamanya yang membahas tentang flu. Penelitian ini tidak lain sebagai bukti pengabdiannya kepada rakyat Indonesia. Belajar dan terus belajar. Meskipun telah lulus dari pendidikannya, beliau terus menguji ilmu ke berbagai universitas dunia, seperti Universitas Amsterdam, Universitas Leiden, bahkan bisa menjadi sarjana Indonesia pertama yang belajar di Johns Hopkins University, Baltimore. Sekembalinya Dr. Sarjito dari luar negeri tidak membuatnya menjadi lupa akan cita-citanya dalam membangun Indonesia. Beliau kemudian menjadi Ketua Budi Utomo Cabang Jakarta, menjadi anggota Hamnite Jakarta pada 1926, dan menjadi Wakil Wethouder pada 1930. Dalam bidang kesehatan, beliau pernah menjabat menjadi dokter di Laboratorium Pusat Jakarta, juga merangkap jabatan sebagai Asisten Kepala Sekolah Tinggi Kedokteran GHS di Jakarta. Namun jabatan itu hanya dipegangnya setahun karena pada 1930, Dr. Sarjito pindah ke Makassar untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium Makassar. Dr. Sarjito kembali memperdalam pengetahuannya tentang laboratorium di Reich Gesundheiten, Jerman pada tahun 1931. Sepulang dari Jerman, Dr. Sarjito mendapat tugas untuk mengepalai laboratorium Semarang untuk membantu penelitian tentang penyakit lepra di Indonesia pada tahun 1932 sampai 1942. Selama di Semarang, Dr. Sarjito memegang 3 jabatan lain, yakni sebagai pimpinan redaksi Medische Berichten, Ketua Marti Waluyo Semarang tahun 1952, serta sebagai Ketua IZI Hokokai Semarang yang juga merangkap sebagai anggota pusat pada tahun 1943. Tahun 1945, Dr. Sarjito mendapat tugas untuk mengambil alih Institut Pasteur dari tangan Jepang pada masa peralihan kekuasaan Jepang. Pada saat itu, Dr. Sarjito sedang menjabat sebagai Kepala Institut Pasteur. Pengambil alihan tersebut resmi dilakukan pada September 1945. Pekerjaan Sarjito selama di Pasteur antara lain memberikan obat-obat vaksin dan serum untuk masyarakat sipil dan tentara, menolong orang-orang yang digigit anjing gila, serta melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukannya mencari jamur untuk pembuatan penicillin untuk kepentingan masyarakat setempat. Selama di Bandung, Dr. Sarjito menjabat sebagai Ketua Palang Merah Bandung pada tanggal 9 September 1915.
pada riasa itu sedang terjadi peralihan kekuasaan antara Indonesia dan Jepang. Dalam proses peralihan itu memakan banyak korban dari rakyat Indonesia. Pekerjaan Palang Merah pun semakin banyak. Karena itu, Palang Merah yang dikepalai oleh Sarjito melebarkan sayapnya dengan membuka cabang di luar kota sekitar Bandung. Cabang Palang Merah tersebut dilengkapi dengan rumah sakit darurat. Saat tentara Inggris mulai menduduki Bandung, keberadaan Institut Pasteur dinilai kurang aman. Karena di sebelah barat Pasteur terdapat rumah sakit Juliana yang merupakan markas dokter-dokter Belanda yang berhubungan dengan Inggris. Keadaan Bandung saat itu semakin panas dengan banyaknya serangan dari tentara sekutu. Maka karena pertimbangan itu, Dr. Sarjito memindahkan Institut Pasteur ke Klaten pada bulan Desember 1945. Semua vaksin dan peralatan dipindahkan ke sana. Pada tahun 1946, Dr. Sarjito diangkat menjadi kepala perguruan tinggi kedokteran yang baru saja dipindahkan dari Salemba, Jakarta. Perpindahan PTK dari Jakarta ke Yogyakarta dan Solo dikarenakan mencari tempat aman pada masa pergolakan Perang Kemerdekaan. Pada tahun yang sama, Dr. Sarjito mendirikan dan memimpin Sekolah Perkumpulan Kaum Teknik Bagian Biologi serta SMI di Klaten. Di Klaten, Sarjito juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Cabang Klaten. Pada tanggal 14 Desember tahun 1948 atau 5 hari sebelum agresi militer 1, Sarjito membagi tugas bagi para dokter bersiap-siap berjaga di sejumlah pos PMI, seperti yang dilakukan di Bandung beberapa tahun lalu untuk menghindari kontak senjata lagi. Berdirinya Universitas Gadjah Mada tidak bisa dipisahkan dari peran Dr. Sarjito, karena beliau adalah salah satu tokoh peletak dasar fondasi berdirinya Universitas Gadjah Mada. Dr. Sarjito juga merupakan rektor pertama yang menjabat pada tahun 1950 sampai 1961 dengan sebutan Presiden Universitas. Setelah memimpin Universitas Gadjah Mada selama hampir 12 tahun, Dr. Sarjito kemudian mendapat tugas untuk menjadi rektor di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1963. Pada saat itu, Universitas Islam Indonesia sedang mengalami friksi antara rektor saat itu, yaitu Profesor Mr. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun dengan Ketua Dewan Pengurus Badan Wakaf UII, KHR Faturrahman Kafrawi. Kehadiran Dr. Sarjito sebagai Rektor UII menunjukkan karakter kepemimpinan yang unggul sekaligus inklusif. Unggul karena terbukti dipercaya dan mampu menjaga kepercayaan tersebut hingga masa yang panjang, serta inklusif karena tetap mau dan merelakan waktunya untuk memimpin UII. Dr. Sarjito juga memiliki seseorang yang menginspirasi dan membuatnya memiliki cita-cita yang kuat terhadap kemajuan bangsa Indonesia, yaitu Dr. Sutomo, salah satu pendiri Budi Utomo sekaligus Ketua Budi Utomo yang pertama. Sutomo merupakan kakak tingkat Sarjito ketika menempuh pendidikan di Stovia. Dr. Sutomo merupakan pribadi yang suka bekerja keras namun sederhana.
beliau tidak segan untuk bergaul dengan orang-orang yang berderajat lebih rendah. Dr. Sutomo juga merupakan orang yang gigih, terlihat dari usahanya mempertahankan budi utomo demi cita-cita yang luhur untuk memajukan bangsa Indonesia. Saat memimpin Budi Utomo, halangan dan rintangan sering dilalui, diantaranya hampir dikeluarkan dari Stovia akibat Budi Utomo dianggap memberontak terhadap pemerintah kolonial. Sarjito tidak hanya unggul dalam bidang organisasi dan pergerakan, beliau juga mengadakan penelitian dan membuahkan hasil karya yang berjumlah 6 buah buku dan 55 karangan. 6 buku tersebut antara lain: 1. Immunisatsie tegen Behela dysenterie door middel van de bacteriophage anti-dysenterie Siga Cruises tahun 1923. 2. Dari Hal Mencari Kesehatan, ditulis bersama R. Ahmad Wongso Suwojo tahun 1942. 3. Kewajiban para ahli ilmu bakteri dan ahli ilmu hayat dalam zaman pembangunan Indonesia Merdeka tahun 1946. 4. Bakteriologi Umum tahun 1962. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran di Indonesia tahun 1965. 6. Pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai anggota Palang Merah Indonesia tahun 1965. Sementara itu, beliau juga membantu masyarakat memberantas penyakit dengan cara meneliti dan mencari obatnya. Salah satunya adalah menemukan obat untuk penyakit batu ginjal. Kesehatan dan pendidikan merupakan bidang yang digeluti Sarjito semasa hidupnya. Dalam bidang kesehatan, Sarjito merupakan seorang dokter dan guru besar spesialis farmakologi dan bakteriologi. Sumbangsi Sarjito terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan yakni penemuan obat untuk penyakit batu ginjal, yaitu Calcusol, dan obat untuk penyakit jantung, yaitu Calterol, serta penemuan Sarjito untuk bahan alternatif membuat vaksin bagi gerilya masa revolusi. Faktor yang melatar belakangi Sarjito mencari obat untuk penyakit batu ginjal adalah karena istri Sarjito, yakni Sukami, terkena penyakit batu ginjal. Penyakit Sukami sudah tergolong kronis karena setiap 2 bulan sekali penyakit Sukami selalu kambuh. Saat itu, Sarjito dan istri sedang tinggal di Klaten pada tahun 1948. Dr. Sarjito mampu menemukan obat untuk menurunkan kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Penyakit jantung telah menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut yang mungkin melatar belakangi pemikiran Sarjito untuk menciptakan Calterol. Calterol merupakan salah satu contoh kepedulian Sarjito terhadap kesehatan rakyat Indonesia. Obat tradisional ini masih diproduksi dan dijual dengan harga murah. Calterol merupakan obat yang terbuat dari 100% bahan alami. Obat ini berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Saat ini, Calterol diproduksi di bekas rumah tinggal Sarjito, yakni di Jalan Cikditiro 16, Yogyakarta. Pada periode awal kemerdekaan, Sarjito menjabat sebagai Ketua Institut Pasteur Bandung. Kala itu, Bandung sudah bergejolak dengan adanya pasukan Inggris yang tiba pada tanggal 12 Oktober 1945. Walaupun Sarjito mengalami banyak kesulitan, yakni tidak cukupnya peralatan, obat-obatan,
bahan-bahan, dan adanya blokade Belanda di Klaten, Sarjito berhasil memproduksi beberapa vaksin, antara lain vaksin anti-pes, anti kolera, tifus, disentri, dan anti-streptokokken. Selain itu, Sarjito juga berhasil membuat serum anti-tetanus, anti-disentri, dan limfa cacar air. Untuk membuat vaksin-vaksin, Sarjito memerlukan media agar-agar untuk berkembangnya bakteri. Saat itu, terdapat kesulitan untuk mendapatkan agar-agar. Maka dari itu, Sarjito menghemat penggunaan agar-agar dengan menggunakan kembali agar-agar yang telah dipakai. Karya dan pengabdian beliau kepada masyarakat memberikan timbal balik positif terhadap dirinya. Beliau mendapatkan beberapa penghargaan yang bernilai, salah satunya adalah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 7 November 2019, Presiden Jokowi selaku kepala negara telah menyematkan sebuah gelar kehormatan yang maha tinggi kepada Sarjito sebagai pahlawan nasional. Profesor Dr. Sutaryo, spesialis anak konsultan yang merupakan satu anggota pengusul, mengatakan bahwa tahun 2011 tim memulai perjuangan Sarjito menjadi pahlawan nasional, dan Juli 2012 sudah ada surat pengusulannya. Menurut Sutaryo, Sarjito merupakan sosok ilmuwan, pejuang sekaligus pejuang ilmuwan. UGM telah memperjuangkan Sarjito sebagai pahlawan nasional sejak 9 tahun silam. Anugerah ini juga disambut bahagia pihak keluarga almarhum Sarjito. Budi Santoso, salah satu keluarga Sarjito, merasa bahagia dengan anugerah tersebut. Mewakili keluarga Budi Santoso mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berusaha secara maksimal memperjuangkan Sarjito sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beliau juga mendapatkan penghargaan di bidang militer. Bintang Mahaputra adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi, tetapi dikeluarkan dan diberikan setelah Bintang Republik Indonesia kepada anggota Korps Militer. Bintang ini diberikan bagi mereka yang berjasa secara luar biasa pada bidang militer. Pada tahun 1960, beliau mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Bintang Mahaputra tingkat 3 dari Pemerintah Republik Indonesia dan Bintang Kehormatan Keilmuan dari Pemerintah Uni Soviet. Dituliskan pula bahwa atas pengabdian beliau, pada tahun 1958, beliau memperoleh penghargaan Bintang Gerilya. Penghargaan ini diberikan atas berbagai perjuangan gerilya dalam rangka membela kemerdekaan Indonesia. Profesionalisme kedokteran adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap dokter. Profesionalisme dokter mencakup hal seperti kemampuan komunikasi yang baik, rasa empati terhadap pasiennya, keinginan yang tulus untuk menolong pasiennya, keterbukaan terhadap pasien, sikap profesionalisme, rasa hormat, pengetahuan yang baik, serta ketelitian. Dr. Sarjito merupakan sosok yang tepat untuk dijadikan panutan. Beliau menguasai komunikasi yang baik kepada pasien, dibuktikan saat beliau mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Beliau membutuhkan keterampilan tersebut agar pesan penting seputar kesehatan dapat tersampaikan dengan baik. Keinginan tulus Dr. Sarjito untuk membantu masyarakat jelas terlihat saat beliau memasang harga yang sangat murah untuk sebuah temuannya tentang obat mengurangi kolesterol. Mengadakan penelitian mengenai vaksin juga mencerminkan sikap peduli kepada masyarakat. Semangat beliau untuk terus menuntut ilmu hingga ke luar negeri menandakan beliau memiliki keinginan untuk terus menambah ilmunya dan tidak berpuas diri atas ilmu yang sudah beliau peroleh. Sejumlah informasi yang kami peroleh
Dr. Sarjito memang pantas untuk mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pahlawan nasional dan sebagai panutan profesionalisme kedokteran. Tim yang memperjuangkannya juga perlu diberikan apresiasi yang baik, sebab telah berjuang hingga Dr. Sarjito menjadi pahlawan nasional. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa kedokteran dari tokoh Sarjito. Salah satunya adalah kegigihan beliau dalam menuntut ilmu.